Kami berasal dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan laporan kami. Sebelum kami mempresentasikan laporan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aldi Gondokusuma Wijaya. Saya Jerry Alexander Jan Martin. Saya Kevin Pranata. Saya Nicholas. Saya Ricci Ricardo. Saya Timotius Andriko Valentino. Judul laporan yang kami buat ini adalah penyuluhan cuci tangan bersih kepada siswa SDN Panunggangan 4 sebagai upaya menanamkan nilai bela negara. Nah, bab satunya ini yang pertama adalah latar belakang laporan ini. Kesehatan adalah aspek penting dalam SDGs poin ketiga, yaitu good health sama well-being. Dan salah satu cara sederhana menjaga kesehatan adalah melalui kebiasaan cuci tangan pakai sabun, yang terbukti efektif mencegah penyakit seperti diare dan ispa. Namun, banyak siswa sekolah dasar yang masih mengabaikan kebiasaan ini, sehingga diperlukan edukasi sejak dini. Karena itu, SD Negeri Panunggangan 4 dipilih sebagai tempat penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kebiasaan cuci tangan pakai sabun atau bisa disebut juga CTPS sebagai bentuk penerapan nilai bela negara. Oke, bab 1. Ada rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana pengaruh kegiatan penyuluhan terhadap pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi SDN 4 Panunganan mengenai praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan kebiasaan cuci tangan pakai sabun pada siswa sekolah dasar sebagai salah satu upaya implementasi nilai bela negara serta dukungan terhadap tercapainya tujuan SDG poin ketiga, Good Health and Well-being. Kemudian lanjut ke bab 2 ada literatur review. Yang pertama itu ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat yaitu kebiasaan individu untuk meningkatkan kesehatan dan aktif mewujudkan lingkungan sehat. Menurut Kemenkes RI dan Universitas Islam Negeri Wali Songo. Yang kedua itu ada cuci tangan, yaitu metode membersihkan tangan dan jari-jari menggunakan air dan sabun untuk memutus mata rantai kuman dan mencegah penyakit seperti E. coli dan ISPA menurut Deputi Kesehatan dan CDC. Kemudian yang ketiga ada panduan UNICEF terkait langkah-langkah mencuci tangan yang benar pakai sabun. Langkah mencuci tangan yang benar meliputi membasahi tangan, menggosok telapak tangan, punggung tangan, selajari, gerakan mengunci, memutar ibu jari hingga mengeringkan tangan. Dan yang ketiga ada metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada pretest yang bertujuan untuk mengukur pemahaman mengenai materi yang akan disampaikan. Kedua itu ada penyuluhan interaktif. Penyuluhan interaktif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan praktis cuci tangan pakai sabun terhadap siswa-siswi SD 4 Panunggangan. Yang ketiga ada post-test. Post-test ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif dan suksesnya penyuluhan interaktif yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir ada metode wawancara. Hal ini digunakan untuk mengetahui situasi serta sudut pandang guru-guru di sekolah tersebut secara mendalam. Selanjutnya bab 4, yaitu hasil temuan kuesioner dan pembahasan dan hasil temuan wawancara. Temuan kuesioner dan pembahasan menyatakan bahwa adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman CTPS dari 78,1% menjadi 92,1%, yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan guru-guru SDN Panunggangan 4, kami menemukan hal berikut. Pertama, mengenai kedisiplinan, siswa cenderung lupa mencuci tangan karena terburu-buru dan kurangnya pembiasaan dari rumah. Kedua, peran guru sangat krusial sebagai pengingat, pembimbing, dan pengawas aktivitas siswa. Ketiga, kualitas praktik yang kurang. Masih ditemukan siswa yang mencuci tangan hanya sekedarnya atau hanya main air tanpa mengikuti langkah yang benar. Keempat, edukasi mengenai cara mencuci tangan yang benar masih perlu diperkuat dengan pengawasan yang konsisten. Saran yang kami ajukan bagi pihak sekolah dan guru adalah menerapkan sistem pengawasan terjadwal saat waktu-waktu kritis seperti jam istirahat atau makan, serta membuat aturan tertulis yang seragam terkait kewajiban cuci tangan. Saran yang kami ajukan bagi pihak siswa adalah mengimplementasikan pengajaran penyuluhan, serta mengaktifkan peran teman sebaya untuk saling mengingatkan cara cuci tangan yang benar. Bagi orang tua, kami menyarankan untuk meningkatkan kebiasaan praktik CTPS di rumah untuk membangun kedisiplinan yang konsisten antara rumah dan sekolah.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penyuluhan, kuesioner, pretest dan posttest, serta wawancara guru di SDN 4 Panunggangan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai pentingnya cuci tangan pakai sabun. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah jawaban ya pada seluruh pertanyaan. Namun praktik cuci tangan yang benar masih belum konsisten, karena sebagian siswa sering lupa atau hanya main air. Untuk membentuk kebiasaan hidup bersih, pengetahuan dan kesadaran tersebut perlu diterapkan secara terus-menerus dengan dukungan lingkungan, sekolah, guru, keluarga, teman sebaya, serta kedisiplinan diri siswa sendiri. Bab 6. Berikutnya ada refleksi kelompok. Proyek ini bukan sekedar edukasi kesehatan, melainkan wujud nyata bela negara, menjaga ketahanan kesehatan generasi bangsa, dan gotong royong kerjasama tim dalam pengabdian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mengembangkan social awareness dan collaboration dalam BINUS Graduate Attributes, serta berkontribusi langsung pada penerapan SDGs. Poin ketiga, menyadari bahwa aksi kecil membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut ini adalah daftar pusaka kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.